budidaya bonsai jumbo ini akeh banget. Karena metodenya bermacam-macam toh dan ketemu kuncinya. Jenengan khawatir nggak nanti akan over produksi kayak kancang? Oh, saya kira enggak ya. Enggak ya. Kita selama kita bisa bikin pohon yang kualitas ya, yang mungkin kriteria pasar, ya akhirnya kita kan perang kualitas kan. Enggak semua orang bisa menguasai imaginary. Halo sahabat bonsai dimanapun Anda saat ini, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang panen ficus ya. Nah, ini adalah hari kebahagiaan untuk para petani bonsai. Hari seperti ini karena pohonnya laku dibeli orang. Nah, bagaimana cara memprosesnya kita ikuti dalam video ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh itu Mas Hardi dari Sragen dan asistennya itu Mas Bambang. Nah, kita ikuti ya video berikut ini. Oh iya. Wih. Halo. Teman-teman udah tahu toh, itu pakar bonsainya dari Sragen, namanya Mas Wardi. Pohonnya besar-besar, pohon jumbo, spesial program pohon raksasa, pohon ficus yang besar-besar. Nyubur ke apa? Ficus itu pripun Mas? Nek wis kebacut posisi rasihat ngeten niku. Carane ngangkat pripun? Nah, kowe dicoba NPK napa P1 disiram. Setelah ngangkat ya subur baru di gerakke kambium tatai penerke jalure ngoten. Jadi tatah niku kan orang minggu gaya-gaya tuh, orang pohon itu tetap itu kan nyambung flow, mempertegas jalur. Nanti akhirnya alur makan itu bisa lebih fokus. Orang men ketok tua ngono ya? Enggak. Jadi selain itu juga prioritas juga. Ana fungsinya. Jadi tetap dilukai. Nyatane kaya wit pelem wit di pelong-pelong malah tambah subur ya. Subur. Jadi mesti buahe. Nah, ini ya selama ndak dipahatin. Tetep jadi tetap perlu dipahat ya. Diserang apa niku lumut, tetap semakin tua ndak produktif. Akhirnya yang atas. Nek ngilangi lumut? Steam napa di sek di steam niku pripun? Alat cuci ini lho. Oh, kayak nek niku nyuci mobil motor. Niku pun resik. Niku mengke kambium akhir terbuka, bisa tunas di mana-mana, tunas baru. Kalau media terbaik untuk neng ground-groundan nganggo napa? Tanah kalen. Sungai kecil itu ya. Campur sekam yang sudah membusuk. Sama organik, petroorganik itu. Sekam bakar mboten? Enggak, jangan itu kan karbon dioksida ndak ini. Harus fermentasi kalau sebagai bakaran. Malah sekam sing sampun lapuk nggih. Mungkin gandeng itu kan potensi busuk, harus kita kasih ini obat serangga furadan cek ditabur di atas itu ya biar enggak dia naik ke pohon. Lah nek kita itu kan banyak kena putih-putih lho Mas, furadan neng godhong lho. Iya, furadan Di furadan neng enggak Starban. Untuk dosis pertama kasih 3 tutup per 15 liter. Rata, batang daun rata. Nanti kalau udah 2 minggu dosis kecil kita turunin 2 tutup atau berapa. Nanti kalau udah normal per 2 minggu cukup 1 botol, 1 tutup. Apa tadi sebut mereknya apa? Starban. Ya. Nek kurakon itu insek. Sistemnya kan niku kontak. Yang kena mati cuma yang di dalam enggak. Kalau Starban kan sistemik. Dia uap aja bisa mati. Kena keuapan ya. Starban ya. Sistemnya beda. Sama-sama insektisida, cuman beda. Cara mematikannya beda.
Sik putih-putih itu kan angel banget Iya, lematnya. itu stabil langsung rontok. Terus apa kesuburan? Nah, tempatku itu kan kayaknya wis panas banget. Kok tetap ra subur iki mergane apa? Selain karena hama. Harus kita doping sedikit-sedikit ya, kasih NPK mutiara itu. Nah, angin ini kurang Angin kalau ini saya kira cukup. cukup. Yang enggak produktif itu yang di bawah pohon. Nah ini kan cukup. Pantulan cahaya juga untuk fotosintesis ada, bisa normal lah, bisa produktif. Yen Arjuna karo Kimeng kok iso ning ngene subur Arjuna. Kok Arjuna subur kok Kimeng ra subur? Karakternya beda. Karakter beda. Arjuna itu lebih bandel. Bahkan di bawah pohon sekalipun dia bisa bertahan. Sama asem. Ya, Arjuna itu, ya? itu karakternya memang bandel. Arjuna Rasem. Nah. Niku pohon terbandel. Nah, kita lagi break sama Kimeng ya harus intensif. Di tempat yang malah di tempat yang ini. Padahal kelihatannya Ipre Trah itu di mana-mana hidup ya, nang pinggir kali, nang tengah jalan, kayak rano masalah. Penyakitnya kan pertama kan lumut. Lumut itu kan Lumut. menutup pori-pori, akhirnya nggak produktif, nggak bisa juga nggak bisa keluar tunas. Jadi Apalagi kalau udah subur ada serabut, itu mungkin jalur makanannya udah berpindah, akhirnya batang utamanya kalah. oh, jadi serabut itu malah dihilangkan. Hilangkan. Kayak gini ini kan pasti terganggu. Oh, Jalur yang batang itu kalah. karena ada serabut tuh. Ya. Jadi serabutnya kudu dihilangin malahan. Iya. Siap. Nah, jarine nek cabang wis kebaca dipotong niku rasa gede. Itu kalau dipotong padahal itu masih pada masa apa? Pertumbuhan ya, belum gede cabang. Ya, Nggak masalah. Tidak masalah selama kita bisa kontrol atas bawah ya. Logikanya ya, atas dipotong, bawah terlalu subur itu juga mempengaruhi. Harus kita seleksi juga akarnya. Jadi biar seimbang, nanti akhirnya juga atas bawah juga seimbang. Keren. Oke. Nek neng pot karo neng ngisor perawatannya beda ra, Mas? Nah, pot itu harus sering reporting ya. Reporting ya. Karena akarnya Nutrisi itu cepat kan kebak terbatas. Ruang gerak akar itu kan terbatas. Mungkin dengan tingkat kesuburan yang tinggi dia harus sering reporting. Mungkin per 6 bulan sekali atau berapa. Jadi pohon-pohon yang jumbo, pohon-pohon jumbonya kan selama ini banyak apa pohon-pohon jumbonya sing di program. Kalih pohon-pohon sing alit medium ngeten niku sakjane gampang ndi? Nek Menurut saya sama saja. Selama kita bisa mengatur nutrisi, media pas, saya kira sama saja. Yang penting untuk pohon selama dia masih membutuhkan tarikan los, jangan sekali potong, itu pengaruh besar. oh, Soalnya dia selama narik itu kan pembentukan karakter, kalau dia dipotong itu kan malah terputus ya. terputus, prosesnya juga terputus. Pohon kalau gede itu proses lolosnya juga harus lihat, sama-sama harus kuat. Nah, saiki nggawe batang gede niki seperti itu macam-macam caranya. Ono sing di nganggo bonggol iki tempel-tempel. Iya. Ono sing gabungan. Nek gabungan kaya sik ki ngono kaya mau. Resiko ora, Mas? Kalau gabungan itu lebih kuat jalurnya. Malah lebih kuat jalurnya. Sebab apa? Dia kan batang, di mana-mana bisa tunas. Kalau metode sulur itu lebih cepat, cuman secara resiko tetap lebih tinggi. Karena apa? Karena banyak akar. Itu kan nggak mungkin tunas. Cuman metodenya lebih cepat. Gerakannya juga lebih maksimal. Pakai sulur itu. Akar itu kan bisa kita tekuk sesuai selera ya. Tapi karena dia sebenarnya akar ya, bukan batang gitu. Rentan mati jalur karena nggak ini. Harus waspada jalurnya ini motongnya harus kita lihat dulu jalurnya. Jadi lu aman sing gabungan batang kalau gabungan batang cuman lebih lama, cuman kan resikonya kecil. Cuma selama kita bisa
jaga. Itu juga cepet juga. Nek gawe gabungan men iso wunggul kaya ngene jenengan niku butuh berapa waktu lama sebesar dream sak gede ngaten niku? Saya 1 tahun hampir lengket. 1 tahun hampir lengket. Sebesar itu Mas? Iya. Bahkan lebih gede lagi ya. Cuman nanti kan proses selanjutnya tetap ada ya. Ada prosesnya. Kalau gabungan selama kita bisa nemu pohon-pohon yang mungkin yang sehat, karakternya sesuai selera, kita bisa sesuai selera juga bikin karakter basicnya. Kalau dia sinkron, wah enak. Lah, sakjane pohon beringin maupun perah itu pohon yang seneng air atau enggak tuh Mas? Seneng air. Jadi dia sebenarnya ada di tempat yang lembab itu bisa lebih subur. Lah nggon aku mau nang nggon katanya kok kelembapannya berlebihan. Iya, karena ini pohon-pohon ini kan kadar airnya kan tinggi. Jadi otomatis dengan kerindangan pohon itu tetap mengaruhi. Jadi ketutupan dulu, kayoman tetap lembab. Potensinya tanah menjadi keras itu karena cacing banyak yang naik ke atas, banyak air. Nah akhirnya kan keras itu kan harus main ini obat juga, peradannya harus kuat kalau. Biyen pas aku tanam pertama itu dia pakai tanah pasir. Pasir itu sungai itu dhuwuran tuh. Kalau lebu ya, jenenge lebu nek ngene. Ya nek waktu itu kaya ora padet sepadet itu. Kok iso padet itu mergone ya karena itu kita mungkin enggak kita kasih nutrisi, enggak ini akhirnya kan cacing itu lebih senang. Dia kalau musim hujan kan naik cari yang tepat. Akhirnya kan telur kotoran cacing itu yang bikin keras. Nek nutrisi untuk daun wau namanya apa Mas? Bamek. Bamek. Iya. Itu untuk daun. Iya. Untuk bawahnya TS saged, TS, nggih, TS sing 100. TS 100. Bedane napa TS niku nek? Itu memang khusus untuk daun, kalau untuk buah kan 150. Jadi selain pohonnya itu bebas hama, dia tetap harus butuh nutrisi. Iya. Yang pupuk daun namanya Bamek. Bamek itu nutrisi daun. Terus yang bawah TS. Kalau insektisida bisa Rakon, bisa Starban. Nek lumut ono fungi enggak sing untuk fungisida detan. Jadi setelah di stam tadi di fungi ya? Ya, difungi sebelumnya juga bisa. Dikuas dulu atau semprot 1-2 hari baru disikat atau di steam. Jadi steam itu sini ya ming banyu. Kalau air, cuman kan dia tekanan tinggi. Jadi untuk menghilangkan posisi lumut itu bisa dengan di steam atau di fungi ya. Kalau digosok cukup digosok itu nggak sampai ke maksimal. Yang dalam-dalam itu kan nggak bisa kena. Nek daun-daun melungker kayak gini Mas, itu mergo apa? Itu karena ya ini ada serangga. Nih. Itu kan telur kupu-kupu biasanya. Starban nanti dia rontok. Kalau enggak dia mati di dalam. Lah nek sekarang pohon yang ground-groundan ngeten iki itu kayak perawatannya kayak pohon yang di pot enggak? Dia perlu di pruning daun enggak? Kalau saya enggak ya. Enggak. Di alam ini biar dia rontok secara alam. Rontok secara alam ya. Dia kan sering, kalau pohon di alam itu sering rontok pasti. Itu secara natural aja. Kalau di pruning kan itu kontrol ya. Kalau enggak bisa over. Sudah di pot tadi rano batasan waktunya ya Mas, sebulan sekali, 2 bulan sekali itu enggak? Pruning loh. Pruning kalau saya pertengahan Desember. Pertengahan Desember. Yang di pot ya? Iya. Jadi timingnya pas hujan biasanya menurut pengalaman saya itu pas. Dia nggak terlalu stres, nggak ini.
Terus kalau ground nggak perlu di pruning, yang pruning Enggak. alam ya. Dia sering ini kayak apa? Alam lah. Dia Alamnya. tahu ini Kapan harus pruning. dia lebih tahu. Kalau cuma ingin lihat apa posisi pohon ya dikurangi yang tidak digunakan aja. Ya, kontrol. Sudah proporsi kita potong. Jadi secara sudah berbincang tentang cara menyehatkan, cara memprogram, cara menanggulangi hamanya dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti bisa segera saya upload di YouTube agar teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu seperti yang disampaikan oleh Mas Wadi tadi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai berjumpa di video-video kami.